Keduanya yaitu saat kita hendak berlari atau berjalan, di mana saat kita melangkah kaki, di situ SSP kita akan mengirimkan sinyal ke otak, hingga otak akan memproses, hingga akan memberikan respon sehingga kita dapat berjalan. Dia akan memerintahkan kaki kita untuk berjalan. Kemudian selain sistem saraf pusat, ada juga yang namanya sistem saraf tepi atau SST. Contoh dari SST ini yaitu saraf yang ada pada tangan kita atau pada kaki kita. Yang intinya sistem saraf tepi itu adalah sistem yang selain dari sistem saraf pusat atau SST. Contohnya itu saat kita melambaikan tangan, itu atas kendali dari sistem saraf tepi. Kenapa? Karena otak akan mengirimkan sinyal ke tangan hingga tangan kita dapat bergerak. Dan gerakan ini dikendalikan oleh sistem saraf sadar atau somatik. Nah, ada yang namanya sistem saraf sadar atau somatik. Selain itu, juga ada sistem saraf tak sadar atau sistem saraf vegetatif atau otonom. Di mana contoh dari sistem vegetatif ini misalnya saat kita kesetrum listrik atau kesetrum saat main HP, kita sambil ngecas terus kesetrum, kita akan refleks menjatuhkan HP itu. Soalnya ini HP, kita bermain HP, pas kesetrum kita akan refleks membuangnya. Itu didasarkan oleh otak mengirimkan sinyal ke tangan secara tiba-tiba atau refleks, sehingga kita dapat menghindarinya itu, menghindari akibat dari kesetrum itu tadi. Tata cara kerja dari SSP dengan SST, SSP akan mengirimkan sinyal ke otak dan otak akan mengirimkan sinyal berupa respon ke SST. Cara kerja SSP dengan SST yaitu SSP akan mengirimkan sinyal ke SST sehingga SST akan memerintahkan paru-paru untuk bernapas, jantung untuk berdetak, dan lambung untuk mencerna makanan. Dan contoh dari sistem saraf tak sadar atau vegetatif tadi itu misalnya jumlah helaan napas dan detak jantung kita. Bernapas adalah kegiatan yang dilakukan dengan sistem saraf vegetatif atau otonom. Tapi saat kita menahan napas, itu adalah aktivitas yang kita sadari. Kitalah yang mengirimkan sinyal ke otak, hingga otak akan memerintahkan kita, hingga otak akan memerintahkan paru-paru kita untuk menahan napas kita. Dan saat kita kekurangan oksigen, otak yang akan mengirimkan sinyal berupa perintah hingga kita akan menarik napas kembali. Kita akan bernapas kembali. Kemudian saat kita merasakan gatal seperti digigit nyamuk atau serangga-serangga kecil atau sesuatu yang mengganggu kulit kita tuh kalau merasakan gatal kan. Nah, kita tuh bakalan garuk tuh kan. Nah, sebenarnya itu kita itu kegiatan garuk itu karena otak mengirimkan sinyal ke SSP, terus SSP mengirimkan sinyal lagi. SSP akan mengirimkan sinyal ke otak dan otak akan mengirimkan sinyal ke SST berupa tangan hingga kita akan menggaruk rasa gatal itu, menggaruk daerah yang gatal itu. Nah, secara sadar kita akan merasakan lega karena udah digaruk, udah gak gatal lagi gitu kan. Kita tuh akan merasakan lega. Itu secara sadar. Secara tidak sadar, otak akan mengidentifikasikan garukan sebagai rasa sakit, sehingga otak akan beralih fokusnya dari gatal ke garukan. Hal inilah yang dapat mengecohkan otak. Saat suhu di luar tubuh itu panas, SSP akan mengirimkan respon pemeliharaan sel saraf di tubuh kita, sehingga miliaran sel saraf di tubuh kita itu akan aktif, sehingga akan membuat kelenjar keringat kita itu bekerja karena mendapatkan sinyal tadi, hingga membuat kelenjar keringat tersebut akan bekerja ekstra dan akan menghasilkan keringat, di mana tubuh kita akan berkeringat. Kemudian saat kita kedinginan,
otak akan bergerak cepat atau bekerja cepat hingga akan membuat miliaran sel-sel saraf, yaitu otot-otot, akan bertumbukan atau bergesekan sehingga akan menghasilkan panas. Kemudian jantung juga akan bekerja atau memompa dengan lebih cepat saat kedinginan.